Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat-sehat? Bu Christine sangat senang jika boleh kembali hadir bersama dengan kalian dalam ibadah online, dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Ialah pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita untuk menjadikan satu berkat yang indah bagi hidup kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat mendampingi anak-anak dalam mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Adik-adik, jika minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang karya Roh Kudus dalam hidup manusia. Sebelum kita lanjutkan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Semuanya berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami dapat kembali mengikuti sekolah minggu online. Kami dapat kembali memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Bu Christine punya beberapa gambar. Nah, gambar pertama adalah muka yang sedang marah. Apakah di antara kalian saat ini ada yang merasa marah? Karena mungkin ada teman-teman yang bersikap sangat nakal sama kalian, atau hal lain yang membuat kalian merasa geram. Ataukah ada di antara kalian yang saat ini sedang merasa sedih? Sedih karena, duh teman-temanku kok suka ngejek aku ya, duh kok saudaraku itu aku ajak bermain dia nggak mau ya. Nah, jika kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita, kita akan merasa sukacita. Jika kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita, kita akan merasa damai sejahtera. Adik-adik mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di hati kalian? Tentu saja kalian sangat rindu Roh Kudus hadir dalam pribadi kalian, dalam hati kalian, sehingga kehidupan kalian akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Seperti pada lagu yang akan kita nyanyikan. Lagu ini ada gerakannya, dan Bu Christine mengajak kalian untuk menyanyi dan bergerak dengan semangat supaya sukacita dan damai sejahtera dari surga turun untuk adik-adik semua. Semuanya menyanyi dengan sukacita, dengan semangat. Oh, sukacitaku, pang 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 pang, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pang 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 pang, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Kristen akan pimpin, kalian juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, kami bersukacita melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami sebentar akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga kami mampu mengerti cerita firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8a. Mari dibuka Alkitabnya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8a. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dari ayat ini kita akan belajar tentang Petrus, perubahan hidup Petrus setelah menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Adik-adik, adakah kalian yang masih ingat berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Jumlah murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Dan salah satunya namanya adalah Simon Petrus. Siapakah Simon Petrus itu? Sebelumnya Simon Petrus adalah seorang nelayan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus menemui Simon Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Ikutlah aku, kamu akan menjadi penjala manusia." Yang artinya Simon Petrus dipanggil Tuhan untuk selanjutnya mengabarkan kabar keselamatan, kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Simon Petrus meninggalkan pekerjaannya dan dia mengikut Tuhan Yesus sebagai murid Tuhan Yesus. Simon Petrus menjadi murid yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia. Suatu hari saat Simon Petrus berada dalam satu perahu dengan murid-murid yang lain, Tuhan Yesus menemui mereka. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, waktu itu Simon Petrus berkata kepada Tuhan kalau dia juga ingin berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang Simon Petrus untuk melakukan hal yang serupa. Nah, akhirnya dia meninggalkan perahunya, mulai menginjak air. Nah, saat angin mulai bertiup dengan kencang, Simon Petrus menjadi bimbang. Karena dia bimbang, imannya goyah, dia hampir tenggelam. Namun dia tidak tenggelam karena ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, satu saat juga, saat peristiwa Tuhan Yesus akan disalibkan, malam-malam saat dia ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ada seorang perempuan yang berseru, bertanya kepada Simon Petrus, "Hei, bukankah kamu adalah salah satu dari pengikut Yesus?" Apa yang dijawab oleh Simon Petrus? "Bukan, aku bukan pengikutnya." Nah, tadi kalian sudah mendengar bahwa Simon Petrus itu sempat bimbang imannya. Simon Petrus juga sempat menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan sebelum ayam jago berkokok, Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Nah, memang kehidupan manusia itu dengan segala kedagingannya ada banyak kekurangan. Maka saat Tuhan Yesus naik ke surga,
Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan pengikutnya seorang diri. Dan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Tanda-tanda yang terjadi adalah di atas kepala mereka seperti ada lidah-lidah api. Nah, apa yang terjadi saat Roh Kudus memenuhi kehidupan murid-murid Tuhan Yesus? Seperti juga yang terjadi pada Petrus. Setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus, Petrus diubahkan sedemikian rupa, dia menjadi seorang yang berani menyaksikan tentang kabar keselamatan, menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Begitulah adik-adik. Dan jika kita yang juga sebagai pengikut Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita pun akan diubahkan. Kita menjadi ingin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Akhirnya kita menjadi mau untuk membaca Alkitab. Bahkan kita semakin setia, setiap hari kita mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Nah, dengan membaca Alkitab, kita jadi mengetahui hal-hal yang benar, yang selayaknya untuk kita lakukan. Kalau kita menyadari kewajiban kita sebagai anak-anak, kewajiban adik-adik sebagai anak-anak, salah satunya apa? Kewajiban anak-anak adalah rajin belajar untuk membekali kehidupannya dengan banyak ilmu yang nantinya pasti akan berguna bagi kehidupan kalian. Selain itu, saat kita di rumah, kita menjadi penuh perhatian dengan keluarga kita. Adik-adik bisa membantu mama dan papa dalam kegiatan rumah. Misalnya, melipat jemuran yang sudah kering, mencuci alat-alat makan yang sudah kita pakai, membantu, menyapu, dan lainnya. Dengan penuh Roh Kudus, kita dimampukan untuk memiliki perhatian kepada saudara kita, adik atau kakak kita. Kita bisa mengasihi mereka. Kita bisa bersikap baik, bersikap dengan penuh kasih, sehingga kita menghindari pertengkaran dengan kakak atau adik kita di rumah. Selain di rumah memiliki sikap yang penuh kasih, kita juga bisa bersikap baik dengan teman-teman kita. Misalnya ada teman yang sedang bersedih atau teman yang memerlukan pertolongan, kita tidak berat hati untuk menolong mereka. Kita akan senang bisa memberikan perhatian atau pertolongan kepada teman-teman di sekitar kita, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, entah itu tetangga kita atau saudara-saudara kita yang lain. Nah, adik-adik mau kan untuk melakukan hal-hal yang demikian? Jika kehidupan manusia memang banyak tantangannya, tapi dengan Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita, Roh Kudus menjadi penolong kita untuk bisa lebih banyak mengasihi, untuk menjaga hati supaya senantiasa bersukacita dan menjaga damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, buah-buah roh yang menjadi tanda anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus ada 9 macam. Nah, setelah kebaktian anak-anak ini, Bu Christine akan menunjukkan kepada kalian satu prakarya untuk menuliskan 9 buah-buah roh. Dan itu bisa ditempel di kamar kalian sehingga mengingatkan kalian
seperti apa anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba waktunya kita akhiri kebaktian anak-anak pagi hari ini. Namun jangan lupa kalian bisa membuat prakarya tentang buah-buah Roh Kudus. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kebaktian anak-anak pagi hari ini sehingga kami diberkati. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami penuh dengan Roh Kudus dan kehidupan kami akan menunjukkan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi diri kami maupun bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa akan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kebaktian anak-anak sudah selesai. Sampai ketemu lagi di acara kebaktian anak-anak yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.